Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Apa kabarnya saudaraku? Saya percaya Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, amen. Kita semua dahsyat, kita semua semangat, amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati indahnya hadirat Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih indah dari hadirat Tuhan. Biar kita boleh menikmati indahnya kasih, indahnya anugerah Tuhan yang mengalir terus dalam setiap kehidupan kita. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, biar kekudusan-Mu penuhiku, amin, penuhiku. Ini kerinduan kami Tuhan, haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Kami mau nikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kasih dan anugerah-Mu Yesus. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terus penuhi setiap kami. Penuhi, biar kekudusan-Mu penuhi. Kami nikmati indahnya kebaikan-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu, kami nikmati manisnya kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru setiap pagi, selalu baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami jalani kehidupan kami Tuhan, melalui apapun Tuhan. Kami jalani itu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, indahnya kasih dan anugerah-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Kita semua kuat, amin. Kita mau serukan nama Tuhan sebab Tuhan kita maha besar. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia
serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya yang luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, sebab dia hidup, dia berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya yang luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas. Serukan namanya, amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus segala nama. Haleluya. Nama Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang mati di kayu salib Tuhan, dan saat darah-Mu tercurah Tuhan, kami adalah orang-orang Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami boleh menang dari maut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Biar kami terus Tuhan melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau naik pujian kami Tuhan, kami mau naikkan pujian pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Hanya bagimu, bagimu Allah yang mulia. Sebab Kau yang telah layakkan kami, Kau layakkanku menghampirimu, bawa tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, pulihkan setiap kami. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dengan iman katakan, darah-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu lingkupi, kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus nyata bagi kami saat ini. Haleluya. Kuasa darah-Mu Tuhan, kemenangan, kekuatan, penghiburan, keselamatan jadi bagian kami Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan menjamah, memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Biar Kau lingkupi setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan saat ini Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami Tuhan. Berbicara Tuhan buat setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan.
Hamba percaya Tuhan, Kau mau beracara pagi hari ini Tuhan, di hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Kau mau peluk Tuhan setiap jemaat-Mu pagi hari ini dengan kasih-Mu Tuhan. Memulihkan, memulihkan, memulihkan Tuhan. Jesus, Jesus, beracara Tuhan, beracara Tuhan. Beracara Tuhan. Beracara Tuhan. Kau lihat Tuhan, Kau lihat hati yang sungguh Tuhan. Kau lihat hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau lihat hati-hati yang haus akan Engkau Tuhan. Dan Kau akan puaskan setiap hati kami Tuhan. Kau akan penuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan setiap keadaan kami saat ini Tuhan. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menegur, boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Boleh membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Boleh membawa kami semakin hari Tuhan semakin berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar terus Tuhan, Roh Kudus-Mu yang beracara Tuhan. Dari hati ke hati Tuhan, gak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih anugerah Tuhan kita. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan pada pagi hari ini yang berbicara mengenai kehidupan kekristenan atau kehidupan iman kita yang digambarkan dengan sebuah perlombaan. Jadi hidup ini digambarkan dengan sebuah perlombaan, dan perlombaan itu harus diselesaikan sampai garis akhir.
atau finish. Saudara, firman Tuhan memberikan jawaban untuk kehidupan kita sehingga kita bisa belajar daripada pembacaan pada pagi hari ini. Kalau dikatakan bahwa kita ini harus berlomba sampai kepada garis akhir, itu berarti ada permulaan atau start pada waktu kita memulai perlombaan itu. Nah, start kita itu kapan dimulainya? Dan kapan itu juga akan berakhir, saudara? Nah, pada waktu kita percaya lalu kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, setelah itu kita menyerahkan, mempersembahkan hidup kita, kemudian kita dibaptis karena kita sudah sah menjadi anak-anak Allah. Itulah start pada waktu kita mulai, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kapan kita harus menyelesaikan sampai kepada garis akhir atau garis finish. Namun sebelum kita mengarah atau berlanjut kepada pembacaan firman Tuhan berikutnya, saudara, ada satu pertanyaan yang kerap kali itu menjadi pertanyaan juga buat hidup kita. Pertanyaannya demikian, saudara. Apakah kita ini akan sampai kepada garis akhir, saudara? Mengapa demikian? Karena ada begitu banyak orang-orang percaya. Mereka berlomba. Mereka di awal mereka sudah sungguh-sungguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Dia bisa bertahan sampai beberapa lama. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan sampai kepada garis akhir. Itu dengan kata lain, ya, mereka tidak sampai kepada satu tujuan yang telah dituju, atau mereka tersandung di tengah perjalanan karena tidak menyelesaikan misinya, yaitu sampai kepada garis akhir. Kita bisa melihat, saudara, di dalam firman Tuhan yang mengatakan, ini adalah kata-kata daripada Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sesuatu contoh yang luar biasa. Nah, ini kata-kata daripada Paulus, di mana dia mengalami ajal yang sudah tiba, saudara. Ajal yang akan menjemput atau kematian yang menjemput dia. Sehingga dia berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir. Aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Dan aku telah memelihara iman. Itu artinya, saudara, bahwa dia berlomba, ya, dari garis start sampai kepada garis akhir. Nah, inilah juga yang diinginkan oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kita ini berlomba terus di dalam iman, kepercayaan, serta keyakinan kita, bukan sampai berhenti di tengah perjalanan, atau kita kandas di tengah perjalanan, tetapi harus sampai garis akhir. Nah, setelah dia mencapai garis akhir, maka Paulus mengatakan bahwa dia akan menerima suatu mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan, saudara.
mahkota kemenangan, mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan karena Dia telah menyelesaikan misinya, yaitu berjuang sampai akhir kehidupannya, berjuang sampai akhir hayatnya. Sekalipun Paulus adalah seorang yang berjuang, dia berjerih lelah memberitakan firman Tuhan, dan dia menghadapi banyak ujian, banyak rintangan, banyak pencobaan, banyak kesusahan. Tetapi itu semuanya bisa dilewati karena dia tertuju dan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga dan ayatnya juga yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Adakah kamu sebodoh ini? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Ya. Memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging. Nah, apa artinya ini, saudaraku? Ya. Kalau kita memulai dengan roh, itu kita juga harus mengakhirinya juga dengan roh. Jangan memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Artinya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita memang tidak gampang. Di dalam kita mengikut Tuhan, ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak cobaan yang menerpa kehidupan kita. Ada banyak kesulitan yang menghadang kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita tidak menyelesaikan sampai kepada garis akhir, itu berarti pada saat kita menghadapi ujian, pada saat kita menghadapi cobaan, pada saat kita menghadapi kesulitan, lalu kita tidak kuat, akhirnya hidup kita terbawa oleh arus yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Dan akhirnya hidup kita tidak dikuasai oleh roh Tuhan lagi, tetapi dikuasai oleh roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah arti daripada kitab Galatia yang memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembacaan firman Tuhan, teks kita yang berjuang sampai kepada garis akhir, itu artinya, saudara, dia awalnya baik, awalnya bagus, startnya bagus, tetapi endingnya adalah ending yang jelek, atau akhirnya ya mengakhirinya dengan kedagingan. Nah, Tuhan mau supaya awal yang bagus itu kita pelihara terus, kita pertahankan terus, kita berjuang terus sampai akhir kehidupan kita, atau sampai akhir menutup mata. Dengan kata lain, kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus menyelesaikan sampai garis akhir sebagaimana Paulus sudah mengatakan di dalam firman-Nya. Nah, itu yang pertama, saudara, bahwa di dalam perlombaan itu kehidupan kita ini digambarkan dengan sebuah perlombaan yang harus menyelesaikannya sampai kepada garis akhir atau garis finish. Lalu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kita kembali kepada kitab Ibrani tadi. Dikatakan begini pada ayatnya yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya, ada tanda koma, lalu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hal yang kedua,
di dalam kita berlomba, rupa-rupanya ada saksi-saksi yang melihat hidup kita. Atau kalau itu digambarkan, kalau seseorang itu berlomba, misalnya di dalam suatu ruangan stadion, di mana tentunya ada banyak atlet-atlet yang telah disiapkan. Contohnya misalnya lari estafet, ya, atau lari 100 meter, 200 meter, atau 500 meter, bahkan 1000 meter, saudara. Tentunya ada banyak orang yang menonton, ada banyak orang yang melihat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Ada banyak orang yang melihat mengenai hidup kita yang sedang berlomba. Nah, siapa yang melihat? Yang melihat adalah saudara-saudara seiman kita. Sebab itu kadangkala kalau misalnya kita sudah tidak lama pergi beribadah, pasti teman kita akan bertanya, kemana saja selama ini? Apakah masih beribadah kepada Tuhan? Itu yang ditanyakan. Tujuannya apa dan maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini sekalipun dibatasi oleh jarak dan dimanapun kita berada, tetapi yang namanya iman kita itu harus kita pertahankan dan digambarkan sebagai seorang yang berlomba. Karena ada banyak saksi yang mengelilingi kita, ada banyak saksi di antara saudara-saudara seiman kita menginginkan supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Nah, itu pengertian daripada saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Namun bukan itu saja artinya. Saksi-saksi di sini itu juga berbicara mengenai saksi-saksi yang tertulis di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasalnya yang ke-11. Di sana dikatakan mengenai saksi-saksi iman. Nah, apa maksud daripada saksi-saksi iman ini? Ini adalah orang-orang yang terdaftar, yang tertulis di dalam firman Tuhan, di mana dia itu sudah berlomba atau sudah menyelesaikan sampai garis akhir kehidupannya. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tetapi dia begitu setia. Sehingga firman Tuhan itu mengatakan, ya, karena iman maka Henokh, ya, hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Karena iman maka Abraham, dan ada banyak lagi nama-nama tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Karena selain daripada Abraham, di situ juga ada Ishak, di situ juga ada Yakub, saudara, di situ juga ada Yusuf. Nah, ini adalah tokoh-tokoh iman yang harus kita teladani, karena di dalam perjalanan kehidupannya dia telah berjuang sampai akhir, sampai finish, saudara. Nah, inilah saksi yang istilahnya menyaksikan kehidupan kita sekalipun dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, saksi di sini juga bisa berarti orang-orang rohani yang ada di sekitar kita. Apakah itu gembala sidang, apakah itu ibu gembala, apakah itu majelis gereja, itu juga adalah saksi-saksi yang menyaksikan iman kita, apakah kita setia sampai akhir kehidupan kita atau tidak. Sebab itu kita terus berlomba, saudara. Lalu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di dalam perlombaan ini, saudara, tentunya ada banyak masalah atau hal serta rintangan yang kita hadapi. Karena di dalam ayatnya yang pertama, masih di dalam ayatnya yang pertama, saya akan baca sekali lagi. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu
merintangi kita. Inilah saudara, rintangan di dalam perjalanan hidup kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya. Apa yang merintangi di dalam perjalanan hidup kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menanggalkan. Apa yang kita tanggalkan? Yang kita tanggalkan adalah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban memang tidak sama dengan dosa, dan dosa juga tidak sama dengan beban. Tetapi saya bisa katakan kepada saudara, apa yang dimaksudkan dengan beban di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, beban adalah sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengikat di dalam hidup kita. Sesuatu, apakah itu kesenangan, apakah itu juga hobi, yang kesemuanya itu kalau seandainya berkelebihan, maka itu akan mengurangi kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena saking asiknya kita misalnya punya hobi, apakah hobinya itu mancing, apakah hobinya itu piaraan, ya misalnya seperti burung, seperti ayam. Nah, kalau kita sudah menjadi hobi kita, itu artinya kita senang, saudara. Nah, tetapi kalau kesenangan itu terlalu berkelebihan, inilah arti daripada beban, sehingga kasih kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Jam-jam doa kita menjadi berkurang, ibadah kita itu menjadi berkurang karena ada satu kesenangan-kesenangan yang lain yang membebani hidup kita. Nah, inilah yang dikatakan beban, saudara. Nah, kalau beban ini kita biarkan, kita tidak lawan, bukan berarti kita punya hobi itu salah. Bukan demikian maksudnya, saudara. Tetapi kita harus membatasi supaya ada waktu-waktu atau jam-jam pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Pada waktu jam-jam doa, kita mengambil waktu untuk kita berdoa, sehingga kita tidak melupakan yang namanya waktu untuk Tuhan dan apa yang namanya waktu untuk pribadi, saudara. Itulah arti kata daripada beban. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan dosa? Tentunya semua saudara sudah mengetahui apa itu dosa. Tetapi dosa perlu kita ketahui bahwa dosa itu mengikat seseorang. Dosa itu membelenggu seseorang. Sehingga apabila dosa itu membelenggu seseorang, mengikat seseorang, membuat seseorang menjadi lumpuh imannya, membuat seseorang tidak berdaya, membuat seseorang tidak berapi-api, membuat seseorang tidak bersemangat di dalam Tuhan karena ada dosa yang mengikat. Sebab itu dosa itu harus kita tinggalkan, harus kita akui, lalu kemudian kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kehidupan kita ini bisa berlomba dengan sesungguhnya, berlomba ya dengan antusias, saudara, di dalam pengiringan hidup kita, karena tidak ada beban, tidak ada dosa lagi yang mengikat kita. Ya, kuasa darah daripada Tuhan Yesus itu sudah mengampuni serta memulihkan hidup kita. Nah, sebab itu mari kita terus berlomba, ya, berlomba, kita tinggalkan beban, kita tinggalkan dosa kita. Itu hal yang ketiga. Jadi saudara harus menanggalkan beban dan dosa, sebab hal ini yang menjadi masalah di dalam perlombaan iman kita. Nah, lalu kemudian bagian yang keempat, di dalam berlomba, saudara, itu dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ya. Sebab kalau kita tidak tekun, ya, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau kita tidak setia, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Ya, dibutuhkan ketekunan di dalam kita berlomba, saudara. Sebab di sini firman Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam Ibrani pasal 12, lalu ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata,
Ingatlah selalu akan Dia. Maksudnya kita harus ingat selalu, senantiasa kepada Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara membutuhkan ketekunan, ya. Yang namanya ketekunan itu sekalipun kita diejek, kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang namanya ketekunan itu sekalipun ada masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itu adalah ketekunan, saudara. Sebab dengan ketekunan itu kita dilatih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai orang-orang yang tahan uji. Ya, bukan saja kita tekun, tetapi kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Nah, untuk itu mari kita akan membuka di dalam firman Tuhan dalam kitab Roma. Dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, haleluya. Saudaraku sekalian, ya, dari ayat ini, ya, mengatakan dari kesengsaraan itu yang kita alami, yang kita jalani, itu akan menimbulkan ketekunan. Jadi ini adalah satu proses, saudara. Satu proses di mana kita bisa menyelesaikan misi sampai kepada garis akhir, ya. Dibutuhkan adanya saksi-saksi yang melihat buat hidup kita. Dibutuhkan juga kita harus meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu kita juga membutuhkan ketekunan, ya, karena dengan bertekun kita akan menjadi tahan uji. Ya, dengan tahan uji kita ada pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan buat kehidupan kita. Satu pokok lagi yang ingin saya sampaikan itu begini, saudaraku. Jadi hal yang kelima sebenarnya dari catatan saya, hal yang kelima itu kita harus fokus kepada Tuhan, atau melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ya, kita harus memandang kepada Dia supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Itu artinya kita mesti berfokus kepada sasaran kehidupan kita, ya, fokus sampai akhir kehidupan kita. Nah, dengan demikian saudara, kalau saudara melakukan hal-hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, maka saudara akan mencapai kepada tujuan atau kepada garis akhir di dalam perjalanan iman kita. Sebelum saya menutup firman Tuhan, saudara, saya mau sampaikan ada seorang pelari, dan pelari ini adalah pelari daripada negara Inggris, saudara. Di dalam satu perlombaan, maka pelari-pelari dari negara-negara yang lain, mereka sudah berlomba, saudara. Dia berlari begitu cepat, saling mendahului satu dengan yang lain. Tujuannya agar supaya mereka itu memperebutkan mahkota atau memperebutkan juara. Namun pelari Inggris ini, ya, belum sampai kepada garis tujuan, saudara. Ya, dia mengalami kram di kakinya
Dan terbukti dari kram di kaki ini membuat dia tidak bisa berlari, saudaraku. Ya, membuat dia tidak bisa berlari. Tetapi apa yang dilakukan? Begitu dia tidak bisa berlari, saudaraku, karena salah satu kakinya ya itu ada otot yang kram, saudara. Nah, sehingga dia tidak bisa berlari dengan kedua kakinya. Tetapi dia tidak berhenti di tengah jalan, lalu kemudian dia keluar daripada garis yang telah ditentukan di dalam garis-garis dalam jalur-jalur daripada para pelari yang menuju kepada garis finish ini. Dia tidak keluar dari situ, sekalipun yang lain itu sudah mencapai garis finish. Tetapi apa yang dilakukan oleh pelari Inggris ini? Begitu kakinya yang satu tidak berfungsi, tetapi masih ada satu kaki yang masih berfungsi. Ya, dia akan berusaha sekuat tenaga sampai kepada garis finish. Sekalipun dia itu mungkin menjadi pelari yang terakhir oleh karena ada masalah di dalam kakinya, saudara. Tetapi yang saya salut di sini, seorang pelari ini atau pelari Inggris ini, dia telah menyelesaikan sampai garis akhir. Nah, ini adalah satu gambaran buat kehidupan kita, saudara. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal di dalam perjalanan iman kita ini ada banyak gangguan, ada banyak cobaan, ada banyak masalah. Nah, itu merupakan rintangan buat kehidupan kita. Tetapi mari kita akan terus berlari sampai kepada garis akhir. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di suatu tempat, tetapi sekalipun misalnya ada masalah, tirulah daripada pelari Inggris ini yang terus menyelesaikan sampai kepada garis akhir. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saudaraku sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, kita persiapkan air anggur. Lalu kemudian kita juga persiapkan roti dimanapun saudara berada. Ya, saudara menyediakan. Lalu kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Setelah pembacaan firman Tuhan ini, saudara, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa supaya apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun daripada Tuhan, kita minta kuasa daripada Tuhan supaya Tuhan boleh melayakkan akan kita melakukan perjamuan Tuhan. Tertulis dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami harus terus berlomba sampai garis akhir kehidupan kami. Dan apabila sebentar kami akan bersama-sama dengan umat Tuhan, boleh makan akan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini, kami percaya
bahwa apa yang kami lakukan ini biar kiranya mendatangkan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ini adalah satu perintah daripada Tuhan untuk setiap saat kami melakukannya, karena ini adalah lambang atau simbol daripada kuasa darah serta tubuh Tuhan yang sudah tercurah dan terpecah-pecah bagi kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini terus mengalami kekuatan, terus mengalami kemenangan, terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari berdiri bersama-sama, lalu kemudian kita angkat roti. Firman Tuhan tadi berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama, lalu kita terima dengan iman dan keyakinan. Inilah simbol atau lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkannya bagi kita, menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Kita akan terima dengan iman. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara makan. Kita akan angkat cawan yang berisi air anggur di tangan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum bersama-sama darah Tuhan yang telah tercurah di atas kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita, melepaskan kehidupan kita daripada setiap belenggu, sehingga kita boleh mengalami kemenangan oleh karena kuasa darahnya. Kita akan minum bersama-sama darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan saudara minum. Haleluya. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Kita berterima kasih atas segala perbuatan yang ajaib yang telah memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita anak-anaknya sampai detik hari ini. Oh Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur untuk terselesainya acara ini dari awal sampai kepada akhir, di mana kami telah menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat rohani untuk kehidupan kami, untuk perjalanan kami, untuk perlombaan kami menuju kepada sampai garis akhir atau garis yang telah Tuhan tetapkan. Sekalipun di dalam perjalanan kami ada banyak bahaya, ada banyak masalah, tetapi kami tetap percaya bahwa apabila kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kami akan bisa berjalan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kiranya saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan menerima berkat yang daripada Allah Bapa, kecintaan yang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita dari saat Maranatha, dari hari ini sampai Maranatha,
Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur kami, dan inilah doa permohonan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengakhiri dan menutup acara ini. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.